Halo semuanya, selamat datang di Project Hari Tua. Di video ini, saya akan berkendara menggunakan Vario 125 terbaru. Bagaimana sensasi berkendaranya? Tonton video ini. Sekarang hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2026 dan jam 17.22. Saat ini saya mau berangkat kerja ke Tangerang Kota. Dan saat ini juga saya memakai Honda Vario 125 New 2026. Jadi ini adalah Honda Vario keluaran terbaru di tahun 2026. Rilisnya sih udah lama ya, udah sekitar 7 bulanan, 8 bulanan lah. Karena di awal tahun 2026 ini dia mulai keluarnya. Desember 2025 dia rilis tuh, terus 2026 dia mulai pemasaran. Dan Vario yang saya pakai saat ini adalah Vario yang tipe basic, yaitu CBS non ISS, tipe yang paling rendah ya. Dan harga sekarang, kemarin saya beli 25.182.000. Jadi kalau tipe yang IS-nya itu sekitar 20 jutaan. Dan ini adalah tipe yang terendah yang saya pakai dengan warna merah hitam glossy. Jadi yang tipe CBS biasa itu ada 2 warna doang ya. Dia ada 3 warna. Merah hitam glossy sama hitam glossy, terus yang warna mint glossy. Yang tipe ISS-nya ada 3 kalau nggak salah. Ada 3 pilihan warna. Merah dop, hitam dop, sama biru dop. Dan ini saya nyobain reading. Bukan nyobain reading sih, sebenarnya udah lama, cuman ya bikin konten lagi baru sekarang. Kilometer udah 494. Kemungkinan 2 minggu lagi ya nyampe 1000, terus servis awal ganti oli. Dan ini sekarang saya sedang berada di jalan raya mana ya? Jalan raya alun-alun. Tapi saya mau arah keluar, arah ke Cikupanya. Dan ini terpantau ramai. Dan buat tarikan oke, masih enteng ya, karena 125 ya. Beda sama Honda Beat kemarin yang saya pakai. Jadi lebih enak inilah, karena cc-nya juga lebih gede ini. Honda Beat cuman 109 berapa gitu, nggak nyampe 110. Ini juga nggak sampai 125, cuman 124 sekian gitu. Jadi dipasin 125. Buat ngebut ya lebih enak ini dibanding Honda Beat ya. Buat sulap salipnya lebih enak, lebih enteng, apalagi kalau pakai pertamax. Tapi ini saya pakai pertalit. Tapi kedepannya nanti diusahain pakai pertamax supaya ya awet dan tidak membekas di pembakaran mesinnya, tidak meninggalkan sisa bekas pembakaran minyak ya. Dan untuk tinggi badan 168 kayak saya 168 169 cukup jinjet ya. Agak jinjet, nggak sampai napak kaki. Dan untuk kaki ke dashboard itu ya lumayan, nggak mentok. Tapi kemarin bini saya pakai mentok katanya, padahal dia lebih pendek dari saya. Ya kemungkinan dia duduknya terlalu depan, belum bisa menyesuaikan. Dan ya beginilah sensasi berkendara menggunakan Vario 125 New. Buat sulap salip masih enak, lebih enak dan enteng juga. Kalau batas kecepatannya mentok, saya lihat di YouTube sih sampai 100 lebih bisa, tapi saya belum berani. Belum bisa, sampai paling kemarin sampai 80, terus mundur lagi, turun lagi karena jalanan ramai.
Kalau jalanan sepi ya bisa mungkin sampai 100 km per jam. Cukup oke sih. Tadinya sih pengen ADF ya buat touring, tapi ya pada ya disyukuri walaupun Vario. Dan ini juga motor rencana mau saya pakai touring. Selain pakai kerja, pakai touring juga buat kemana-mana juga pakai motor ini. Jadi Honda Beat diistirahatkan. Sudah hampir 5 tahun menemani saya dan sekarang diistirahatkan. Tidak dijual, masih dipakai cuman untuk jarak dekat ya. Biasanya kan dipakai kerja sama saya. Ya pulang pergi itu sekitar 50 km jaraknya. Lumayan, Tangerang Kabupaten ke Tangerang Kota, lumayan jauh. Dan ini sekarang saya mendekati lampu merah Tiga Raksa, dan dari lampu merah saya belok kanan arah ke Cikupa. Ke bagian lampu hijau, langsung jalan kita, nggak berhenti lagi. Ini ada pos polisi ya, jadi kalau lewat sini gunakan helm, surat-surat kendaraan supaya pas ada razia kita tenang. Nah, padat lalu lintas, padahal ini hari Sabtu malah tambah rame. Mungkin itu aja sekilas tentang Vario 125 yang terbaru. Kalau menurut kalian gimana? Wah, untung aja. Untuk rem cukup enak ya, masih enak remnya, pakem. Walaupun cuman yang cakram di depan, yang di belakang masih terombol. Untuk melihat review lengkapnya ya mungkin bisa kalian lihat YouTube yang lain, karena saya masih belajar mereview suatu barang jadi belum terlalu detail. Untuk tampilan ya ada banyak perubahan di bagian depan sama bagian belakangnya ya. Kalau kata-kata orang sih yang lihat di komenan-komenan YouTube itu lampu belakangnya cukup membuat silau. Tapi ya mau gimana lagi. Oke. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Bye-bye. Di sini hati-hati nih, karena banyak yang menyeberang. Jangan sampai kebut-kebutan di daerah sini. Ini lampu merah, Pasar Cikupa. Dan ini Pasar Cikupa.